Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman. Pada kali ini saya akan membahas lagi gitu ya tentang korupsi gitu ya dari dasarnya. Karena kita akan paham lebih luas atau lebih eh, menyeluruh ketika kita belajar dari dasarnya, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, untuk korupsi ya sudah jelas atau sudah kita ketahui bahwa korupsi itu adalah semua bentuk eh, tindakan buruk atau menyimpang gitu ya teman-teman. Jadi semua yang keluar dari aturan di dunia pemerintahan, keluar dari pagu yang sudah ditentukan, itu kan dikatakan menyimpang ya atau buruk, maka itu bisa didefinisikan sebagai korupsi seperti itu. Kan sebagai semua bentuk tindakan. Selanjutnya korupsi sangat merusak teman-teman, sangat membahayakan gitunya karena eh, korupsi gitu ya itu asal katanya dari bahasa Latin gitu ya, corruptio sebagai kata benda, terus ada corruptus gitu, teman, terus ada corrumpere gitu ya sebagai kata kerjanya, yang dimana bahasa ini kalau diartikannya itu sangat negatif teman-teman, jelek gitu ya. Contoh koruptus gitu ya, koruptus itu definisinya atau artinya itu hal yang merusak gitu ya, hal yang membusuk, eh, pembusukan, penyuapan, kerusakan, dan kemerosotan. Jadi dari asal katanya saja korupsi itu udah jelek gitu ya teman-teman, udah negatif, maka sudah jelas gitu ketika ini berubah dari jadi kata kerja jadi istilah, bahkan jadi suatu kultur atau budaya ya, korupsi itu, koruptus itu ngeri ngeri banget itu ya dampaknya teman-teman. Terus kita bisa tahu gitu ya kenapa sih korupsi itu gitu ya, halnya itu halnya menjurus kepada sesuatu yang sangat merugikan gitu ya, khususnya merugikan orang banyak ya atau publik masyarakat seperti itu teman-teman. Jadi ya dari kata dasarnya saja gitu ya korupsi itu sangat jelek gitu ya teman. Makanya kita agak sedikit aneh bahwa di Indonesia gitu ya kata korupsi itu seakan-akan biasa gitu ya, be aja gitu, biasa saja. Padahalnya ini pentingnya pengetahuan teman-teman. Asal kata korupsinya itu ngeri banget gitu ya, kotor menjijikkan gitu ya, dari bahasa Latin. Tadi kita udah bahas tentang koruptus ya, asal kata koruptus. Sekarang kita bahas kata dari corrumpere gitu ya. Corrumpere itu dapat diartikan sebagai hal yang menghancurkan, merusak, merusak bentuk, memutarbalikkan, membusukkan, memalsukan, memerosotkan, mencemarkan, menyuap, melanggar, menggodai, atau memperdayakan. Ya intinya teman-teman bahwa corrumpere ini yaitu semacam manipulasi gitu ya, merubah sesuatu yang sudah disepakati gitu dengan tujuan mendapatkan keuntungan untuk pribadi atau kelompok tertentu ya, bukan untuk keperluan publik atau masyarakat seperti itu. Nah, kita bisa tahu dari sini ya teman-teman. Jadi kata-katanya itu udah mengarah kepada hal-hal yang menguntungkan gitu ya diri sendiri atau golongan tertentu, golongan dia yang si koruptor ini, dengan mengorbankan kepentingan publik seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa mendefinisikan bahwa korupsi secara etimologis gitu ya. Jadi korupsi itu semua bentuk kemerosotan atau pembusukan dari sesuatu yang dianggap utuh ya atau murni, lalu menjadi diubah gitu ya. Semacam bid'ah mungkin kalau di agama ya, jadi keluar dari ketentuan yang sudah disepakati gitu ya. Nah, teman-teman, jadi
kita menjadi tahu gitu ya. Jadi asal kata ini jelek banget yang namanya korupsi itu. Jangan sampai teman-teman sekarang itu korupsi gitu ya, kata hal yang biasa, enggak kan. Mungkin korupsi itu eh, mirip-mirip dengan kata-kata yang kasar, sebenarnya itu namanya kasar gitu ya. Kasar, kotor dan menjijikan gitu. Itu kalau teman-teman tahu itu yang sebenarnya kayak gimana, seperti itu. Nah, terus ada menurut beberapa istilah lain tentang definisi korupsi gitu ya. Seperti menurut buku Oxford English Dictionary ya, bahwa korupsi itu didefinisikan secara fisik ya, yaitu kerusakan atau kebusukan segala sesuatu, terutama melalui penghancuran keutuhan dan penghancuran bentuk dengan akibat yang menyertainya, yaitu kerusakan dan kehilangan keutuhan, menjijikan dan busuk. Nah, itu ya teman-teman. Ambil contoh lah, kita bisa bayangkan bagaimana teman-teman korupsi gitu ya eh, apa di lingkungan Kemenag, masalah tentang haji. Bisa dibayangkan teman-teman, ada orang yang belasan tahun bahkan puluhan tahun menunggu untuk jatah dia pergi ya, kuota jatah dia untuk pergi ke haji ke Arab itu sampai gagal ya, atau tidak berangkat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Karena apa? Karena kuotanya sudah dimodifikasi, teman-teman. Kuotanya sudah dimanipulasi sehingga ditujukan untuk orang-orang tertentu, orang-orang elit yang sudah ditentukan. Sehingga si orang biasa ini, si masyarakat biasa ini, dia haknya itu tidak ada gitu ya. Haknya dirampas tuh sama si koruptor ininya, kayak gitu ya. Betapa bahayanya, betapa busuknya, betapa merugikannya yang namanya korupsi, kawan-kawan, seperti itu. Nah, jadi itu ya. Jadi bahaya banget gitu ya, teman. Merugikan itu ya, menyiksa itu si koruptor-koruptor brengsek itu, kawan-kawan. Harus paham tentang hal ini ya. Jadi betapa zolimnya mereka gitu ya, betapa zolimnya mereka kepada orang lain gitu ya. Dengan kekuatan dan kewenangan mereka yang ada, mereka bisa berleluasa gitu, memodifikasi, mengatur gitu ya, sehingga kepentingan mereka terakomodir dan kepentingan orang lain tersolimi. Nah, terus korupsi juga bisa didefinisi menurut Oxford Dictionary of English. Korupsi didefinisikan secara moral ya. Jadi secara moral korupsi didefinisikan berupa penyelewengan atau penghancuran integritas dalam pelaksanaan kewajiban publik melalui suap dan hadiah. Terus keberadaan dan pemakaian praktek-praktek curang terutama dalam suatu negara, badan, atau usaha publik dan semacamnya. Proses menjadi busuk secara moral, fakta atau kondisi busuk, kemerosotan, kebusukan moral, dan kebejatan. Nah, ini ya teman-teman. Jadi korupsi itu secara moral itu udah destruktif gitu ya. Destruktif, itu merusak banget teman-teman. Saya sudah singgung di video sebelumnya bahwa suatu negara, bangsa itu bisa hancur, bisa menjadi negara yang terbelakang ketika moralnya itu tidak dijaga gitu ya. Yang lebih parah, si pejabat-pejabat tingginya itu gitu loh. Dia itu bertugas untuk menjaga, untuk memelihara negara, justru dia menggorgoti dari dalam. Dan itu sangat berbahaya, kawan-kawan. Kita gak harus hancur dengan perang dengan negara lain gitu. Kita dari dalam aja udah keropos. Kalau udah hancur moralnya gitu, korupsi di mana-mana gitu ya. Semuanya korupsi gitu ya, kawan-kawan. Bahkan penegak hukumnya pun masih bisa disuap gitu. Bahkan ada istilah mafia peradilan gitu. Hukum itu bisa dibeli itu bagi mereka orang-orang elit, orang-orang yang punya banyak uang atau relasi gitu ya. Itu kan ya sangat ngeri gitu ya. Kayak gimana negara mau dibuat gitu. Sedangkan kita itu negara demokrasi, kawan-kawan. Di dalam negara demokrasi, rakyat adalah tuan. Karena kita diporotin pajak, teman-teman.
Setiap tahun, setiap hal apapun, ketika kita beli barang itu ada pajaknya, ada PPN-nya. Ketika kita beli motor ada pajaknya, ketika kita beli rumah ada pajaknya, teman-teman. Ketika kita transaksi gitu ya, m-banking apakah itu ada, teman-teman, ada pajaknya itu. Nah kayak gitu. Nah itu demokrasi ya. Makanya kita punya hak untuk speak up, kita punya hak untuk bicara, teman-teman. Beda kalau kita negaranya sama Brunei, sama Arab Saudi, sama Dubai. Kenapa di sana nggak ada demo gitu, teman? Kenapa di sana nggak terlalu kritis warganya? Karena warganya udah diakomodir sama negara gitu ya. Fasilitasnya bagus, pelayanannya bagus. Kita juga mau ngapain gitu ya? Protes ke negara yang udah benar-benar ngejalanin tugasnya amanah kayak gitu. Nah kalau di Indonesia mungkin banyak oknum yang melalaikan tugasnya, bahkan merampas hak-hak orang lain untuk menzolimi masyarakat. Ya itu kita itu fardu ain, wajib teman-teman speak up ke orang-orang seperti itu. Nah itu bentuk dari menjaga kesehatan demokrasi seperti itu. Nah, saya harap teman-teman kita semua belajar gitu, khususnya generasi muda, kayak gimana kita tuh harus lebih peduli ya teman. Kita harus lebih aware gitu, terhadap masalah ini, karena ini masalah menyangkut hajat orang lain ya, hajat orang lain. Karena di negara Indonesia itu negara demokrasi teman-teman, negara republik ya. Itu kembali publik itu masyarakat. Jadi masyarakat harus mempunyai penilaian, harus mempunyai daya kritisnya terhadap kebijakan kebijakan pemerintah. Walaupun di negara kita ada wakil rakyat gitu ya, tapi bukannya mewakili rakyat aspirasinya, tapi eh, keluar gitu ya dari keinginan rakyat. Rakyat pengen mobil, rakyat mah nggak dapat, malah diwakili sama anggota-anggota DPR-nya gitu ya. Rakyat pengen rumah nggak dapat, rakyat susah beli rumah sekarang, apa-apa mahal, apalagi rumah itu mahal banget. Tapi kalau anggota dewan, anggota DPR, ya mudah banget dia orang gitu ya. Gajinya gede, tunjangannya gede gitu ya, seperti itu teman-teman. Nah lanjut tentang korupsi ya teman-teman. Menurut KBBI, yaitu korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi dan orang lain. Terus ada juga penggunaan waktu dinas bekerja untuk urusan pribadi. Terus ada istilah mengkorupsi, itu menyelewengkan atau menggelapkan uang dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin ini agak sempit gitu ya. Padahal korupsi itu luas cakupannya teman-teman. Nah, itu memudahkan saja kita untuk mendefinisikan secara singkat gitu. Intinya itu korupsi itu menyelewengkan gitu ya, atau memanipulasi gitu kepada keuntungan pribadi teman, sehingga merugikan negara atau masyarakat, seperti itu ya. Dan saya harap tuh ya teman-teman, kita semua itu, khususnya anak-anak muda gitu ya, kepedulian teman-teman terhadap tindak pidana korupsi itu merupakan hal yang sangat luar biasa ya. Mengingat gitu ya, jangan sampai hal korupsi itu dianggap sebagai hal yang lumrah teman-teman. Itu sangat berbahaya gitu. Menganggap korupsi itu seakan-akan menjadi bagian dari kebiasaan atau kultur ya, atau adat. Nah itu berarti udah parah gitu ya. Itu udah kronis gitu ketika masyarakat punya anggapan bahwa korupsi itu dianggap sebagai hal yang biasa ketika terjadi di lembaga-lembaga dari tingkat bawah gitu ya sampai tingkat atas. Kita bisa saksikan teman-teman bahwa di tingkat-tingkat desa, tingkat-tingkat kecamatan masih ada istilah-istilah uang rokok lah, uang jalan lah, dan lain sebagainya. Padahal itu adalah benih-benih gitu ya,
benih-benih korupsi gitu ya teman. Gini aja logikanya, mereka itu udah dibayar gitu ya sama negara gitu ya, pegawai desa, pegawai kecamatan, masih aja mau minta uang rokok gitu, uang apa, uang pelicin, uang jalan dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan ketika masyarakat mau mengurus sesuatu seperti mengurus pembuatan KTP, pembuatan KK, mereka itu kebanyakan mungkin orang yang ekonominya kurang gitu ya, secara apa, geografis gitu ya, mereka pakai jauh jalannya ke desa, mungkin pakai motor, pakai bensin tuh buat makan mereka. Itu uangnya bisa habis ketika dipakai untuk memberi para petugas itu uang pelicin, uang jalan, uang rokok lah dan lain sebagainya. Itu kan bisa dibayangkan teman. Itu sebuah kezoliman, itu sebuah kezoliman menurut saya. Itulah kezoliman. Makanya kita harus speak up, kita harus peduli, kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar dalam hal ini teman-teman. Kita harus lebih peduli gitu ya, seperti itu. Nah, kalau di KBBI seperti yang saya tadi sudah singgung, kalau kita simpulkan lagi, korupsi itu merupakan tindakan sebagai tindakan akan disebut korupsi apabila teman-teman melibatkan penyalahgunaan uang, waktu milik lembaga baik itu negara, perusahaan atau lembaga lainnya. Nah, itu ya. Jadi kalau di KBBI itu mungkin lebih simpel gitu ya. Mengingat karena korupsi itu sebenarnya kalau kita lebih perdalam itu banyak gitu ya. Jenis-jenisnya itu banyak sekali, teman. Bahkan semakin ke sini itu korupsi itu mereka makin canggih aja tuh koruptor gitu ya. Seakan-akan itu bukan korupsi, padahal itu korupsi seperti itu ya. Nah mungkin terima kasih teman, itu mungkin video saya kali ini. Semoga ke depan kita lebih peduli, kita lebih aware yang namanya korupsi teman. Karena ingat, korupsi itu penyakit teman-teman, penyakit. Hanya dua untuk mengatasi penyakit itu teman-teman, pencegahan dan penindakan. Maka dari itu, mari kita peduli terhadap bahaya korupsi ini kawan-kawan. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.